Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita pernah mendengar kisah bagaimana ibu dan saudara-saudara dari Yesus datang untuk menjumpai Yesus, tetapi Yesus mengatakan kepada yang mengabarkan tentang kedatangan ibu dan saudara-saudaranya itu bahwa siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku. Mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, dialah ibuku dan dialah saudara-saudaraku. Dan cerita ini terdapat dalam ketiga Injil, dari Injil Matius, Markus, maupun Lukas. Kalau kita melihat dalam Injil Markus, itu terlihat konteks dari peristiwa ini, yaitu ketika banyak orang mulai berkomentar terhadap apa yang Yesus lakukan. Ya, ada yang bilang Yesus kerasukan Beelzebul, ada juga yang mengatakan dia tidak waras lagi, sehingga mungkin karena ada rasa malu atau ada ingin supaya Yesus tidak membuat kehebohan dan kegaduhan yang lebih dari itu, maka keluarganya ingin memanggil atau menarik dia untuk pulang. Dan reaksi Yesus terhadap kunjungan dari keluarganya itu justru seakan memberi kesan lebih tidak waras lagi, karena Yesus mengatakan siapa ibuku dan siapa saudaraku. Dan ini tentu sangat mengherankan. Bahkan lebih dari ketidakwarasan, ini semacam kedurhakaan atau penyangkalan, semacam memberi kesan seperti itu. Tetapi saudara-saudari, apa hal yang bisa kita tarik di sini untuk kita terapkan dalam hidup harian kita? Orang yang tergila-gila dengan sabda Allah dan berjuang untuk melaksanakannya, memang harus rela untuk dikata-katai tidak waras. Orang yang terpikat pada sabda Allah dan memiliki hasrat besar, perjuangan besar untuk melakukannya dalam keseharian hidup mereka, harus rela untuk dikatakan tidak normal, gila, tidak waras, dan seterusnya. Ini dia. Dan Yesus mau menegaskan tentang hal itu untuk kita semua. Beranilah untuk disebut tidak waras, tidak normal, disebut gila, karena melakukan kehendak Allah. Banyak sekali dalam keseharian hidup kita, ketika kita mulai aktif di gereja, orang mulai berkomentar. Biarawan-biarawati yang menyerahkan hidupnya demi Tuhan, demi kerajaan Allah, juga disebut tidak normal, disebut aneh, disebut gila. Orang yang tergila-gila dengan Tuhan memang akan disebut gila oleh dunia. Karena itu saudara-saudariku, apa yang sebenarnya menjadi perjuangan hidup ini? Apakah kita berjuang untuk terlihat normal di mata dunia? Maka kita justru akan terlihat aneh di mata Tuhan. Ketika kita berjuang untuk terlihat sungguh-sungguh normal di mata Allah, maka kita harus rela untuk dikata-katai aneh, tidak waras, gila di mata dunia. Ketika orang sudah berulang kali dibuat sakit hati, tetapi masih saja memberi hati dan mengampuni, orang akan bilang, dia gila ya. Padahal orang tidak tahu bahwa perjuangan yang disebut gila itu adalah untuk melakukan kehendak Allah. Banyak orang yang mengalami nasib seperti itu. Mereka yang berani rugi, berani berkorban, berani mempersembahkan apa yang dia miliki untuk mendukung terwujudnya nilai-nilai Kristus dalam hidupnya, harus rela mendapat kata-kata bodoh, dia tidak perhitungan, dia konyol sekali, dan banyak kalimat-kalimat yang lain. Dan banyak dari kita itu tidak betah dan tidak tahan dikata-katai seperti itu. Dan akhirnya apa? Kita melunak, berkompromi dengan dunia, dan perlahan menjauhkan diri dari kehendak Allah. Saudara-saudaraku, kalau kita ingin menjadi bagian dari hidup Yesus, kalau kita mau disebut saudara-saudaranya, mau disebut ibu dan saudara-saudaranya, maka kita harus mau untuk berbondong-bondong menjadi tidak waras versi Yesus. Tidak waras versi Yesus adalah orang yang tergila-gila dengan sabda Allah, mendengarnya, dan tekun melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.